masalah ini kita benar-benar harus teliti. Yang ketiga, kita juga harus mengaitkan ya apa yang terjadi di Lampung ini dengan kondisi yang terorisme yang terjadi yang benar-benar nyata, yang sebenarnya kalau ini diambil tindakan tegas kita juga akan memberikan dukungan kepada Densus 88. Misalnya apa, teror yang nyata dilakukan oleh gerakan OPM di Papua yang telah nyata juga korbannya, ada korban sipil ya, bahkan ada polisi dan tentara. Juga yang dirusak sudah jelas strategis dan nasional maupun internasional, dan itu sudah diketahui banyak orang, buktinya tidak perlu. Jadi kalau Densus 88 melakukan penggerbakan, penembakan terhadap terhadap teroris OPM, ini saya ya, berapapun anggota OPM yang meninggal itu sudah dibenarkan oleh publik karena faktanya sudah ada bukti bahwa OPM telah melakukan kejahatan teror di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kalau terkait JI sampai hari ini kita tidak pernah mendengar satu saja nyawa yang menjadi korban karena ulah JI. Misalkan ada bom besar yang kemudian organisasi JI itu secara terbuka mengklaim bahwa itu pekerjaan mereka, nah barulah ya kita bisa percaya. Nah, sampai hari ini JI ini kan seperti hantu saja ya, suaranya terus berdengung tapi kita wujudnya tidak pernah tahu, dan kemudian dinarasikan bahwa oh ini berbahaya, lebih bahaya dari A, B, C, D. Ini yang kemudian kita harus juga tetap waspada gitu. Dan yang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Urusan kejadian yang di Lampung itu, telolit Lampung itu, yang berhasil dilumpuhkan oleh Densus 88. Ternyata ada yang berkomentar. Lihat channel Khozinuddin, dia membahas tentang kejadian yang di Lampung itu. Saya lihat benar dia menggoreng urusan ini. Ada pembodohan massal yang coba ingin ia lakukan. Ada cacat logika yang kemudian dia sampaikan. Untuk Anda, mohon simak sampai akhir. Ya, simak sampai akhir, dan ini harus disebarkan karena selalu mereka itu berdalih urusan OPM kan, Papua. Kenapa Densus 88 tidak menggerebek, kerahkan massa kemudian ke Papua, kerahkan pasukan ke Papua untuk kemudian menangkap semua OPM yang ada di Papua, kan itu ya. Kejadian yang di Lampung itu telolit Lampung, itu yang berhasil dilumpuhkan oleh Densus 88. Ternyata ada yang berkomentar, lihat channel Khozinuddin, dia membahas tentang kejadian yang di Lampung. Itu saya lihat benar. Urusan ini ada pembunuhan massal yang coba ingin ia lakukan. Ada cacat logika yang kemudian dia sampaikan. Untuk Anda, mohon disimak sampai akhir ya. Dalilnya itu, mereka dalilnya itu kan, apa itu J itu cuma hantu, nggak jelas itu. Yang jelas nyata teroris itu ya OPM. Mereka selalu berdalil itu kan. Nah, kita akan bantah nanti dengan argumentasi bahwa ini adalah cacat logika, bahwa ini adalah upaya pembodohan massal. Ya, pembodohan itu hanya berlaku ucapannya kepada orang awam. Sasaran ucapan Khozinuddin itu orang awam, orang bodoh. Nanti satu kali lagi saya akan bantah dengan argumentasi. Kenapa Densus 88 pasukannya tidak dikerahkan ke OPM, menggerebek OPM di Papua itu? Kenapa TNI Polri yang punya pasukan segala macam tidak dikerahkan ke KKB untuk menangkap para telolit itu di KKB? Kenapa? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita simak dulu nih apa yang diucapkan oleh Khozinuddin. Bahkan gak segan-segan dia memframing bahwa ini adalah pengalihan isu. Gila, memframing ini adalah pengalihan isu. Anjay, ini. Dalam kasus terorisme Lampung ini ya, ada dua yang terbunuh. Ini kita memang harus teliti jeli ya, memisahkan antara fakta dan opini. Kalau kita bicara tentang adanya dua orang yang ditembak mati, itu adalah fakta. Kalau ada ya penggerbakan oleh Densus 88 50 orang, itu adalah fakta. Tetapi ya kalau ya orang tadi terkait terorisme ini belum bisa kita simpulkan sebagai fakta, masih
sekedar opini. Dan apalagi kalau ini dikaitkan dengan Jamaah Islami atau JI, ini juga masih opini. Kenapa demikian? Karena bagaimana kita bisa menyimpulkan itu dari JI sementara orang itu telah ditembak mati. Jadi orang yang kemudian disematkan bagian dari JI itu tidak bisa kemudian dimintai klarifikasi apakah benar dia JI atau tidak gitu. Dan kalau ya nantinya dibuatkan orang-orang yang seolah-olah menjadi saksi yang menjelaskan 2 orang yang terbunuh itu adalah JI, siapa yang bisa menjamin yang lain ini bisa melakukan memberikan keterangan yang jujur dan tidak bisa dikonfrontir orang yang dituduh anggota JI ini karena orangnya sudah ditembak mati duluan gitu. Itu yang pertama, sehingga kita tidak boleh gegabah dalam menerima berita. Kita harus benar-benar teliti memisahkan antara fakta dan opini, dan apalagi kalau opini itu punya nuansa atau tendensi atau framing ya yang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, biasanya framing jahat itu dikaitkan dengan jihad, ya, dengan syariat, dengan khilafah, dengan hijrah, dan berbagai terma keagamaan yang itu dikenal sebagai bagian dari ajaran Islam. Nah ini ya yang pemirsa subscriber channel harus waspada. Yang kedua, penembakan seperti ini sebenarnya mengulangi tindakan Densus 88 yang tidak taat hukum. Kenapa demikian? Karena begini, dalam konteks penegakan hukum, tugas polisi itu bukan menembak mati atau bukan mengirim orang ke rumah sakit atau ke kuburan, bukan. Karena lagi-lagi ya, isunya adalah penegakan hukum, bukan perang. Kalau penegakan hukum, maka apapun yang terjadi ya, orang yang dituduh teror itu harus berujung ke pengadilan, bukan berujung ke kuburan. Kenapa demikian? Karena wewenang Densus 88 itu bukan wewenang eksekutorial, walaupun nanti bisa saja ya berdalih diserang, membela diri seperti kasus KM 50 itu kita sudah sering lah mendengar keterangan seperti itu, dan kita tidak mendapatkan klarifikasi yang berimbang karena orangnya sudah dibunuh begitu. Sama juga seperti KM 50, polisi membela diri kemudian menembak 6 laskar FPI. Kita juga tidak bisa mendapatkan keterangan berimbang karena 6 anggota laskar sudah dibunuh. Sama juga ya ketika ini harus disebarkan karena selalu mereka itu berdalih urusan OPM. Kenapa Densus 88 tidak menggerebek gerakan massa kemudian ke Papua, kerahkan pasukan ke Papua untuk kemudian menangkap semua OPM yang ada di Papua? Dalilnya itu dalilnya itu kan apa? Itu cuma antum gak jelas itu. Yang jelas nyata teroris itu ya mereka selalu berdalil. Itu kan, nah kita akan bantah nanti dengan argumentasi bahwa ini adalah cacat logika, bahwa ini adalah upaya pembodohan massal. Pembodohan itu hanya berlaku ucapannya kepada orang bodoh, kepada orang awam. Sasaran ucapan orang awam, orang bodoh. Nanti satu kali lagi saya akan bantah dengan argumentasi. Kenapa Densus 88 pasukannya tidak dikerahkan ke OPM menggerebek? Kenapa TNI, Polri yang punya pasukan segala macam tidak dikerahkan ke KKB untuk menangkap mereka? Jadi tragedi Kanjuruhan ya, ini sudah cekawelolo, ada ratusan yang meninggal juga, akhirnya yang disalahkan adalah angin gitu. Jadi dalam konteks masalah ini kita benar-benar harus teliti. Yang ketiga, kita juga harus mengaitkan ya apa yang terjadi di Lampung ini dengan kondisi yang terorisme yang terjadi yang benar-benar nyata, yang sebenarnya kalau ini diambil tindakan tegas kita juga akan memberikan dukungan kepada Densus 88. Misalnya apa, teror yang nyata dilakukan oleh gerakan OPM di Papua yang telah nyata juga korbannya, ada korban sipil ya, bahkan ada polisi dan tentara. Juga yang dirusak sudah jelas, fasilitas strategis dan nasional maupun internasional, dan itu sudah diketahui banyak orang, buktinya tidak perlu. Jadi kalau Densus 88 melakukan penggerbakan, penembakan terhadap teroris OPM, ini saya ya, berapapun anggota OPM yang meninggal itu sudah dibenarkan oleh publik karena faktanya sudah ada bukti bahwa OPM telah melakukan kejahatan teror di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kalau terkait JI sampai hari ini kita tidak pernah mendengar
satu saja nyawa yang menjadi korban karena ulah JI. Misalkan ada bom besar yang kemudian organisasi JI itu secara terbuka mengklaim bahwa itu pekerjaan mereka, nah barulah ya kita bisa percaya. Sampai hari ini JI ini kan seperti hantu saja, ya, suaranya terus berdengung tapi kita wujudnya tidak pernah tahu, dan kemudian dinarasikan bahwa oh ini berbahaya, lebih bahaya dari A, B, C, D. Ini yang kemudian kita harus juga tetap waspada gitu. Dan yang keempat ini yang mau kita bahas, yang kita kaitkan adalah saya khawatir banyak kasus Densus ini bergerak kembali itu dengan ritme yang kita bisa duga ketika kita ada masalah lain yang ramai tiba-tiba muncul teroris, dulu juga begitu. Nah, yang utama adalah hari ini kan masalah yang paling krusial yang sedang dihadapi negara kita itu kan adanya kasus pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah yang sudah diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD di DPR RI beberapa bulan lalu. Yang pertama, urusan JI adalah hantu, nggak jelas. Ini sangat mudah sekali kemudian dibantah dengan adanya Ali Imron berbicara, dengan adanya kemarin baru Umar Patek menjadi saksi bukti nyata bahwa JI itu memang ada. Itu yang pertama ya, itu yang pertama, bantahan Khazainuddin untuk Khazainuddin. Jadi JI itu ada, jelas pahamnya ada. Yang gentayangan itu PKI, itu baru gentayangan tuh, hantu itu jelas. Nah, kalau JI ini dikonfirmasi langsung oleh orang yang pernah terlibat di dalamnya. Ken Setiawan, ada Ken Setiawan, mantan alumni JI, jelas itu pelaku. Jadi yang pertama udah jelas batal ucapan Khazainuddin dengan mengatakan bahwa JI itu adalah hantu, nggak jelas. Jelas ternyata ada JI itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengatakan kenapa Densus 88 ya tidak mengerahkan massa, tidak mengerahkan pasukan untuk kemudian memberantas teroris di Papua. Kelihatannya ucapan ini benar. Beda kelihatan benar dan benar ya. Kelihatannya benar. Bukankah kita punya pasukan? Densus punya pasukan, TNI punya pasukan, Polri punya pasukan, cukup untuk menghadapi orang-orang KKB Papua. Kenapa tidak dikerahkan? Khazainuddin, Anda lupa. Ada HAM. Bukan tidak mampu, bukan tidak kuat, bukan tidak bisa. Bisa. Tapi kalau itu dilakukan ya, maka ini menjadi lebih buruk bagi Indonesia. Pemimpin-pemimpin KKB yang di luar negeri akan ngoceh, akan berbicara. Yang di Belanda, yang di Jerman akan ngomong. Kalau memang terjadi penggerbekan, penyerangan, akhirnya ya konsekuensinya Indonesia bakal mendapatkan embargo dari dunia. Jadi ini bukan persoalan sederhana, ecek-ecek. Bukan tidak bisa. Bukan tidak punya pasukan, punya pasukan. Tapi efeknya, dampaknya bos, ke Indonesianya, dunia bakal mengecam. Jadi bakal dampaknya lebih buruk. Lalu solusinya apa untuk Papua? Menurut saya, Papua itu butuh SDM. Orang-orang Papua itu butuh SDM. Butuh kemudian kesejahteraan. 2 poin itu kalau dipenuhi, maka saya kira gak bakalan terjadi yang kayak gini-gini itu di Papua. Dan yang ketiga, kurangi aktivitas TNI justru di Papua yang memicu ketegangan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.